Prihatinkan ya dok ya, apalagi kita tahu bahwa semenjak pandemi COVID-19 cukup banyak varian-varian COVID yang bermunculan, kemudian penyakit-penyakit lain juga, dan kita tahu ada juga tantangan perubahan iklim. Bagaimana Anda melihat kondisi ini dok? Ya itu harus diperbaiki. Sistem kesehatannya diperbaiki, promotif, preventif ada di puskesmas. Puskesmas kembalikan pada fungsi program kesehatan masyarakat. Petugas puskesmas akan baik kalau dia keliling. Posyandu-posyandu itu harus hidup lagi, gitu loh. Memang efeknya itu bisa 5 atau 10 tahun yang akan datang baru terasa. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, itu akan mempengaruhi tadi indikator kesehatan. Kalau puskesmas sekarang terjun ke kuratif itu ngobati, hanya ngobati gitu loh. Dokternya, tenaga kesehatan asik di puskesmas, tidak keliling di posyandu-posyandu. Siapa yang menjaga kesehatan masyarakat? Dan akhirnya angka kesakitan akan meningkat. Angka kesakitan meningkat, kemudian rujukan ke rumah sakit meningkat. BPJS akhirnya pembiayaan juga akan meningkat. Dan pada akhirnya indikatornya tadi, angka kematian ibu masih tinggi, angka kematian bayi masih tinggi, stunting, semualah. TB itu masih tinggi akibat sistem pelayanan kesehatan yang belum baik. Harusnya paksa saja puskesmas promotif preventif. Kemudian dia harus bertanggung jawab terhadap seluruh posyandu harus hidup, tidak boleh nonaktif. KPI-nya dokter puskesmas dan tenaga kesehatan ya harus keliling kampung-kampung gitu loh. Kayak misalnya di Jakarta ini, Jakarta. Harusnya dengan banyak rumah sakit, banyak klinik, banyak praktik dokter, harusnya puskesmas tiap hari itu keliling ke kampung-kampung. Harusnya begitu. Tapi kan faktanya mereka asik mengobati di puskesmas. Oke, berarti ada gap, ada yang missing, promotif dan juga preventif tadi dok. Pencegahan sama edukasi, gitu loh. Misalnya sekarang nih, ada flu Singapura misalnya. Puskesmas harus sudah menginfokan dulu nih pencegahannya ini pakai masker ini. Sekarang kan nggak ada. Nah, setelah preventif jalan, itu akan mengurangi angka rujukan ke rumah sakit. Nah, rumah sakit juga sama. Nanti kalau sampai rumah sakit, pembiayaannya oleh BPJS. Nah, kemudian rumah sakit juga akan didukung oleh SDM kesehatan sama logistik. Nah, sekarang celakanya obat dan alkes kita terkena pajak. Jadinya juga timpang juga. Jadi ini satu deretan antara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, kemudian logistiknya tidak diselesaikan, maka akan sulit. Tapi untuk menyelesaikan A-Z ini butuh biaya. Nah, pembiayaan ini yang harus ditingkatkan. Mana ada menyelesaikan ini tanpa pembiayaan yang baik? Ya, IDI sih memberikan masukan paling tidak 10% lah. Walaupun tidak harus sama WHO 15%, paling nggak 10%. Itu akan selesai semua. Oke. Gitu. Tapi untuk yang langkah promotif, preventif, sebetulnya basic orang Indonesia, dok, rata-rata yang harus diperiksa ini apa saja sih, dok? Iya, kan dulu masih ingat ya zaman tanpa membandingkan kepemimpinan zaman Presiden Soeharto itu kan posyandu hidup semua, itu sebagai pusat-pusat tempat kumpulnya masyarakat, ditimbang, gizi, dan lain-lain. Dan itu kan sekarang jadi tidak optimal seperti dulu. Kalau itu diaktifkan, puskesmas pembantu diaktifkan, terus puskesmas kembali kepada program itu aja. Kuratif boleh, tapi bukan yang utama. Yang utamanya adalah tadi, itu insya Allah dalam waktu 5-10 tahun ke depan, angka kesakitan masyarakat akan turun. Dulu. Misalnya nih, hujan. Kan masyarakat nggak tahu habis ini ada DBD atau enggak. Yang tahu orang puskesmas, dia harus keliling. Kasih edukasi, cari mana ini ada air yang menggenang, dan lain-lain. Sekarang siapa? Gitu loh. Nah, yaitu kita harus kembali pada pelayanan kesehatan yang baik. Dan itu kan motornya ya ada di Kementerian Kesehatan. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, tentu sebagai organisasi profesi yang juga turut merumuskan kebijakan sektor kesehatan nasional ya Pak, bersama dengan pemerintah, bagaimana sebetulnya peran IDI dok dalam merumuskan kebijakan untuk di sektor kesehatan yang tentunya berkelanjutan? Ya, kami akhir-akhir ini dilibatkan, walaupun sempat terputus, tapi akhir-akhir ini sudah selalu dilibatkan. Kami sudah beberapa
kali mengusulkan agar kan 80% lebih peserta JKN mengumpul di puskesmas. Kayak di DKI itu, Mbak datang aja ke puskesmas itu setiap hari itu kerjanya ngobati kan. Padahal klinik, praktek dokter semua kan banyak kan. Nah, itu harus dikembalikan kepada promotif. Kita sudah memberitahu dan Menkes juga sudah mengeluarkan tentang keputusan Menkes tentang rasio dokter bahwa 1 dokter banding 5.000 ya untuk JKN, tapi kan nggak ditaati oleh puskesmas. Misalnya 1 puskesmas hanya ada 5 poli, harusnya ya maksimal 25.000. Tapi di DKI kan ratusan ribu, gitu loh. Nah, itu harus secepatnya itu dikembalikan. Kalau tidak, ya kita muter-muter aja, terus muter-muter aja, gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, tapi apa sih Dok yang menjadi tantangan utamanya terkait dengan SDM, kemudian ketersediaan tenaga medis, dokter, dan kita juga tahu bahwa memang salah satu permasalahannya adalah soal pemerataan, terutama di daerah 3T. Tadi Anda katakan di Jakarta saja untuk puskesmas, dari segi rasio perbandingan dokter ini tidak mumpuni ya Dok. Gimana kalau di daerah 3T? Kalau di DKI sudah lebih dari mumpuni, karena data ID itu 1 dokter udah banding 400, gitu loh. Melebihi Singapura, melebihi Malaysia. Tapi kan indikator kesehatan DKI belum baik. Padahal rasio sudah memenuhi. Ada apa? Jadi sistemnya. Dan WHO pernah memetakan untuk negara-negara, terutama negara maju itu 1 dokter banding 1.000 untuk 1 dokter 1.000 populasi. Tapi ID menilai kalau 1 dokter banding 1.000 populasi itu, dokter akan memeriksa pasien itu sehari cuma 4 pasien. Jadi nggak pas. Kalau negara maju kan memang penduduknya sedikit, kaya. Jadi ID sudah menghitung yang paling ideal itu 1 dokter banding 3.000 sampai 5.000. Kalau berdasarkan rasio, maka dokter kita sudah berlebih. Karena kalau dokter umum kita sudah seluruh Indonesia ya, 1 banding 1.700. Kalau spesialis 1 banding 5.000. Kalau untuk dokter umum, saya kira sudah lebih dari cukup. Tinggal pemerintah punya niat baik untuk menempatkan atau enggak. Walaupun lulusan dokter banyak, tapi kalau nggak ditempatkan kan repot. Dia akan mengumpul di Jakarta atau kota-kota besar. Nah, ID menghitung kalau berdasarkan rasio itu ya antara 1 dokter banding 3.000 sampai 5.000, gitu loh. Itu yang ideal. Nah, untuk spesialis sesuai kebutuhan, misalnya spesialis di Papua itu harus penyakit dalamnya dibanyakin karena di sana banyak malaria dan lain-lain kan itu. Itu tidak bisa dengan rasio. Jadi rasio itu digunakan untuk daerah-daerah yang geografisnya mudah terjangkau. Kayak Jakarta ini bisa rasio. Tapi kalau begitu di kepulauan, di pegunungan nggak bisa dengan rasio. Jadi pendekatannya berbeda ternyata Dok. Berbeda. Rasio itu hanya bisa dipakai di daerah yang datar, mudah dijangkau. Kalau di kepulauan itu nggak bisa.